Orang soleh, apa yang ada dalam benak Anda ketika mendengar kata-kata orang yang soleh atau laki-laki yang soleh? Boleh jadi yang melintas dalam pikiran sebagian orang ketika mendengar kata-kata orang yang soleh adalah orang yang di jarinya ada biji tasbih yang dia sibuk berpikir, atau dia adalah orang yang di pundaknya itu terdapat kain sorban atau semacam itu. Itu mungkin demikianlah yang ada dalam benak sebagian orang ketika disebutkan kata-kata orang yang soleh. Namun demikiankah pengertian orang yang soleh yang disampaikan oleh para ulama? Ternyata tidak. Orang yang soleh didefinisikan oleh para ulama dengan mengatakan bahasanya dia adalah al-qaim bihukukillah wa hukuki ibadillah. Yang namanya orang yang saleh adalah orang yang terkumpul pada dirinya dua hal. Pertama, dia menunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia menunaikan apa yang menjadi hak sesama. Maka orang yang bisa dengan cerdas memadukan dan bisa menunaikan dua hak ini dengan baik dan tepat, maka dialah orang yang soleh. Maka orang yang soleh bukanlah orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan rajin sholat, rajin puasa, rajin berzikir, akan tetapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya, dia tidak baik dengan tetangganya, dia bersikap kasar dengan istrinya, dia bersikap keras dengan anaknya. Maka orang semacam ini bukanlah orang yang soleh, karena dia baru menunaikan satu hak, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bukanlah orang yang soleh, bukanlah orang yang baik dengan tetangga, orang yang baik dengan kerabat, orang yang begitu baik dengan istrinya, begitu sayang dengan anak-anaknya, namun dia tidak pernah memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dia jarang-jarang beribadah, sholatnya bolong-bolong, puasanya pun tidak karuan. Ini pun juga bukan orang yang baik atau orang yang saleh. Namun orang yang saleh adalah orang yang bisa memadukan antara menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak sesama. Dia maka sesama memiliki hak, istri punya hak, tetangga punya hak, maka dia berikan haknya. Maka Allah pun juga punya hak dan dia tunaikan apa yang jadi hak Allah. Maka sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, sikap seorang muslim yang tepat adalah fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada semua pihak yang punya hak apa yang menjadi haknya masing-masing. Maka Allah punya hak dengan kita beribadah kepadanya dan meninggalkan segala kemusyrikan, meninggalkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dan di antara ibadah yang harus diperhatikan adalah ibadah salat, demikian puasa, demikian juga rukun-rukun Islam yang lain. Kemudian beribadah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan yang lain. Namun di samping itu dia tunaikan hak istri, dia nafkahi istrinya, dia nafkahi anaknya. Karena cukuplah seorang itu berdosa manakala dia telantarkan istrinya. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayudayyak man yakutu." Cukuplah seorang itu menjadi seorang pendosa manakala dia telantarkan anggota keluarganya. Dia tidak pedulikan istrinya, dia tidak urus istrinya, dia tidak memperhatikan apa yang jadi hak anaknya. Maka dia punya harta yang berlimpah namun untuk foya-foya. Adapun nafkah untuk istri maka demikian seret, nafkah untuk anak demikian pelit. Maka ini bukanlah orang yang soleh. Meskipun dia adalah orang yang rajin berzikir, rajin sholat, rajin ke masjid, namun dia adalah seorang yang pendosa karena dia telah menelantarkan apa yang menjadi hak keluarganya. Demikian pula bukanlah seorang yang soleh
orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, rajin sholat malam, akan tetapi dia adalah orang yang buruk dengan keluarganya, orang yang berperilaku yang tidak baik dengan tetangganya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Nabi sampaikan 3 kali. Kemudian Nabi jelaskan, man layak manu jaruhu bawa iqahu. Itulah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, gangguan lisannya, gangguan tangannya, dan yang lainnya. Oleh karena itu, kembali kepada pokok bahasan, maka orang yang saleh adalah ar-rajulu as-saleh wal qaimu bihukukillah wa hukuki ibadillah. Orang yang saleh, orang yang baik adalah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama.